Iwan Villa yang ada di YouTube maupun di Zoom. Hari ini kita kedatangan saudara dan saudari kita yang bernama Julius, Julius Reiko Agusta. Beliau nanti akan memberikan kesaksian bagaimanakah beliau itu bisa tertarik dengan agama Islam yang dulunya itu beragama Katolik dan sudah beberapa tahun. Nanti kita tanyakan lebih jelasnya. Semoga semua kesaksiannya kita saudara Julius bisa kita ambil manfaatnya dan berguna bagi umat Islam dan juga umat yang lain. Demikian. Silakan Mas Julius untuk memperkenalkan dirinya, namanya siapa, nama aslinya, terus berasal dari mana dan posisinya sekarang di mana. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan Mas Julius. Nama saya Julius Reiko Agusta. Saya berasal dari Jakarta, keturunan Tionghoa, Chinese. Oke, terima kasih Mas Julius. Kita santai aja ya. Ini sudah saya live kan ini. Santai, ngobrol santai, yang penting tidak ada rekayasa. Terus untuk ini, proses Mas Julius masuk ke dalam Islam yang dari agama Katolik ya, masuk ke Islam, adakah sesuatu yang menarik di ajaran Islam itu sebelum terjun ke dalam dunia Islam? Awalnya sih dari kecil saya suka ngelihat orang ngaji dari umur 4 tahun. Waktu itu rumah saya itu dekat dengan salah satu masjid. Dan di situ itu saya sering lihat teman-teman saya waktu SD itu kelas 4 SD sering lihat ngaji. Mereka tuh kalau pulang ngaji kan sore, saya sering longok dari jendela, itu tempat orang ngaji itu saya sering lihat, tapi saya nggak berani masuk. Waktu itu orang tua saya kan masih hidup ya, belum, sekarang kan udah meninggal dua-duanya. Jadi waktu itu sempat guru ngaji pun datang ke tempat saya, ke rumah, tapi diusir sama orang tua. Akhirnya ya saya ngejalanin agama saya Katolik. Saya tertarik masuk Islam sebenarnya udah lama dari kecil, karena setiap saya dengar orang ngaji itu nikmat, indah, adem. Padahal saya nggak tahu di situ. Tapi alhamdulillah setelah progres, bahkan saya ikut puasa dulu waktu masih SMP, saya sering puasa. Sekedar saya saja itu waktu itu. Kenapa Pak? Sekedar ikut-ikutan begitu ya? Benar. Saya sekadar ikut sholat Jumat waktu itu, tapi saya belum sadar sama sekali. Cuman sekadar ikut-ikut aja gitu. Itu umur berapa acara Mas Julius? Itu sekitar umur 14 tahun. Awalnya saya umur SD itu SMP kelas 4. Ya? SMP ya itu? SMP benar, kelas 2 SMP. Saya sering kami kan dulu tinggal di Cempaka Putih, SMP saya 77 Cempaka Putih. Saya punya teman di situ. Kebetulan setiap hari Jumat kami sering main bola. Nah, disitulah teman saya sholat Jumat, jadinya saya ikut teman saya sholat Jumat di dekat rumah sakit Islam Jakarta itu, dekat Yarsi, Masjid Yarsi. Di situ saya ikut, padahal saya belum Muslim. Nah, dari situ teman saya ya udah coba masuk Islam, tapi saya masih takut sama keluarga. Berhubung terus saya jalan, waktu bisa di break dulu Bang Jol, ada azan di tempat itu, di break dulu. Di mute dulu Pak Julius, bisa nggak? Nggak usah, biar kedengaran ajarnya. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Bang Lee. Nah, ya udah. Silakan Pak Jul. Ya, itu tadi. Kita mohon maaf, Iwan Villa. Kita break dulu. Iya, di daerah Jakarta sudah bisa. Oh ya teman-teman yang di live komen, apa suara saya nggak jelas ya? Ini katanya Alfia Ibnu Malik nggak jelas suaranya. Tolong dikonfirmasi. Iya, terlalu jelas. Nggak terlalu jelas ya, kecil ya? Suara saya apa suara semuanya? Suara Bang Sul. Oh, suara saya, ntar ya. Agak dekat mic aja Bang Jol, agak dekat bagus kok.
Jadi sekarang ini insya Allah agak keras. Oh iya. Oke Mas Julius nanti. Asal jangan di. Jadi Mas Julius itu Kulit tertarik itu, kan? dengan Islam itu waktu umur sekitar 4 tahun, berarti masih TK ya, masih TK. Nah, menginjak usia 14 tahun dia sudah memberanikan diri untuk ikut-ikutan temannya. Kalau orang Jawa bilang itu robo gedang atau sekedar ikut-ikutan saja. Betul, bukan begitu Mas Julius? Bisa dibuka mic-nya? Dibuka Mas Julius mic-nya? Sambil menunggu Mas Julius untuk membuka mic-nya. Jadi ini di sini kita menceritakan ya, atau Mas Julius bercerita itu tanpa rekayasa. Tadi sempat kita briefing, cuma briefing pengenalan apa dan bagaimana Zoom ini. Oh iya, dari Nur Saidik Isa. Masih kecil ya suara saya, bentar ya. Cek. Insya Allah ini udah besar ini suara saya. Oke, Mas Julius. Oke. Bisa diteruskan lagi Mas Julius? Tadi ada gangguan sedikit. Maaf untuk Iwan Villa, sepertinya Mas Julius ada gangguan koneksi ini. Sinyal. Adanya. Saya izin sholat dulu kemungkinan. Oh iya, silakan Mas Julius izin sholat dulu. Monggo. Sambil nanti cari koneksi yang agak stabil ya. Sholat dulu kemungkinan soalnya. Ya silakan Mas Julius. Oh iya, koneksi. Iya, koneksinya. Demikian Iwan Villa, kita ada gangguan dari koneksinya Bang Julius. Iya, suara ini dari Matur Sekelangkong, ikhwan kita yang dari live comment. Alhamdulillah sudah bagus. Ya Pak Julius, tadi ini sepertinya suaranya putus-putus karena koneksinya. Sambil menunggu koneksinya stabil. Kita masih menunggu ya. Ini Bejo Alek udah masuk belum? Udah sholatnya Hari ini nanti insya Allah ada 2 kesaksian dari Mas Julius dan Bejo Alek. Nanti kita anukan lah, biar Iwan Villa merasakan suka dukanya menjadi seorang mualaf itu bagaimana. Karena terus terang saya juga penasaran juga bagaimana sih suka dukanya menjadi seorang mualaf itu. Sukanya itu bagaimana, dukanya bagaimana. Kalau saya lihat di channel-channel masalah mualaf itu penuh penuh variasi yang kita bikin jadi penasaran. Salah satu contoh Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini siapa tadi ya? Pak Julius sudah masuk lagi itu, udah ada. Bentar. Pak Julius bisa dibuka mic-nya, Pak Julius? Kita gangguan koneksi lagi. sholat dulu katanya Bang. Oh iya, sholat dulu. Yang pasti tidak ada rekayasa. Oh, dari di Torik dalam. Hussein, bukan. Ini Bang, ini dari netizen Torik Hussein menanjak. Ini Julius MHC, bukan Mas. Ini bukan Mas Julius dari MHC atau Hidayah Mualaf Center. Ini Mas Julius beda orang. Dan ini mendadak sekali Mas Julius naik ke Zoom memberikan sebuah cerita ya. Ini beda-beda orang ini, bukan Julius MHC. Sambil menunggu ya kita ngobrol-ngobrol santai ya. Silakan Iwan Villa dibuka mic-nya masing-masing itu. Jadi saya tertarik sekali tadi Bang Jol bahwa beliau itu 4 tahun mendengarkan orang mengaji, tapi hatinya tenang, teduh begitu. Padahal saya mau tanya tadi tuh, kok nggak bisa hatinya teduh tenang? Padahal apa ngerti artinya apa gimana gitu. Tapi nanti lanjutlah. Nanti. Itu momen-momen sangat-sangat terharu saya mendengarkan itu. Lanjut. Betul. Memang banyak cerita ya dari mualaf itu aneh-aneh menurut saya itu. Ada yang ikhwan kita tertarik dengan cara sholat. Ada juga tertarik dengan cara wudhu. Akhirnya bisa masuk jadi muslim, jadi Islam. Ada juga yang tertarik masalah ayat-ayat tertentu.
Dan inilah yang menarik. Jadi masuk ke dalam Islam itu melalui pintu yang bermacam-macam. Ada juga yang mempelajari dari segi keilmuan, ada juga yang melalui. Tapi kalau dari kayak seperti umat sebelah, maaf ya, kesaksian terus mimpi ketemu, ya maaf, seperti ya saya katakan Yesus, terus tiba-tiba malam ini ditemui Yesus, besok menjadi seorang katakanlah dari Muslim ke Kristen. Tapi kalau kebanyakan yang saya perhatikan, orang Kristen masuk ke dalam Islam itu secara keilmuan kebanyakan itu. Mulai tertarik dari ayatnya, terus kedamaian hatinya, terus kerapiannya dalam sholat. Nah, mereka itu tertariknya itu kalau dilogikakan itu masuk akal. Berbeda dengan, saya nggak menghina ataupun menjelekkan ya, berbeda dengan teman-teman kita yang ada di Nasrani. Mereka itu masuk ke Nasrani, murtadin masuk ke Nasrani itu kebanyakan yang saya ini lihat ya, itu ketemu Yesus gitu loh. Jadi Kebanyakan imajiner. ya begitulah, saya nggak mengatakan begitu. Ini kita harus adil di sini ataupun tidak memihak kiri kanan. Tetapi fakta di lapangan begitu. Faktanya begitu. Jadi kita mau membongkar ini fakta yang mana yang masuk akal dengan yang cuma rekayasa. Sambil menunggu ini Mas Julius. Silakan yang lainnya untuk berkomentar mengenai fenomena murtadin dan mu'alaf ini sambil menunggu Mas Julius untuk gabung lagi. Ya, Kalau ini saya silakan. sih Bang Sul nggak percaya kalau mereka ketemu dengan Yesus. Ya, Wong kalau ketemu dengan Yesus turun itu kan sudah kiamat. Ya begitulah. Jadi ya kalau kita nggak percaya itu hak kita ya. Cuma inilah kita bahas fenomenanya itu loh. Fenomena dari seorang Muslim ya, Muslim memberikan kesaksian di live kan di sebuah channel ya, kita nggak usah sebut namanya. Yang kalau saya perhatikan kan itu fenomenanya itu semalam mimpi ketemu Yesus dengan wajah yang katakanlah entah itu berwajah yang bagaimana, karena kalau kita pikir ya wajah Yesus itu kalau kita googling itu bermacam-macam. Saya juga jadi penasaran itu wajah Yesus yang dari mana? Apakah dari Jawa, apakah dari Batak, ataupun dari luar negeri yang seperti di gambar-gambar itu yang bermata biru, berkulit putih, berambut pirang. Nah, kalau dari Indonesia itu bagaimana? Saya juga penasaran kadang-kadang itu. Silakan yang lain untuk memberi gambaran-gambaran masalah fenomena murtadin dan mu'alaf ini. Barangkali Mas Andi bisa menambahkan atau teman yang lain? Saya bisa nambahkan. Rata-rata yang saya dengar, yang saya amati, yang jadi mualaf itu mereka itu mempergunakan akal. Kenapa saya mengatakan mempergunakan akal? Setelah mereka dalam posisi Islam, mereka itu lebih pintar daripada Islam yang lahir. Rata-rata loh, cerdas. Kemudian mempergunakan benar-benar akalnya untuk belajar, sehingga kami Islam yang sejak lahir lebih pintar dari beliau-beliau itu. Buktinya banyak kok sekarang yang menjadi public figure gitu. Saya nggak usah menceritakan satu persatu. Tapi di sisi baliknya, ini nggak bisa membicarakan apa namanya ya, bukan untuk menghina, tapi faktanya adalah banyak yang mengaku murtadin setelah saya dialog sama mereka, ya, tidak tahu asal mulanya dari mana. Bahkan membaca ayat suci satu ayat saja mereka sudah mengatakan lupa. Kemudian rata-rata mereka itu mimpi ketemu Yesus dan seterusnya. Nah, inilah antara imajiner dan fakta itu loh. Jadi sangat-sangat jauh berbeda, dan saya yakin netizen di luar sana bisa mengerti bahwa akal sehatlah disertai iman. Itu yang penting. Makasih Bang Jul. Betul. Jadi kita ini berpikiran logis dan realistis saja. Entah itu mereka itu cerita begini, cerita begono, itu hak mereka. Saya nggak menjas ataupun mengadili ataupun memberikan komentar-komentar yang sampai katakanlah melukai hati mereka. Kalaupun itu ada seorang Muslim terus menjadi seorang murtadin, itu hak dia. Tetapi yang menggelitik hati dan pikiran saya itu dari perpindahan dia ke agama ini, kalau kita logis ya bagi saya itu tanda tanya besar ya, tanda besar.
Tapi mereka beralasan, ada itu yang di live comment masalah dijamah Roh Kudus. Nah, kalau kita berbicara masalah ini, dinar sudah nggak bisa. Itu dinar sudah nggak bisa, berbeda dengan kesaksian para mualaf kita ini. Mereka itu kalau kita lihat dan kita baca ataupun kita dengar ya di YouTube maupun di buku-buku yang sudah beredar, di PDF yang sudah beredar, 90% mereka itu dari segi keilmuan, dari kedamaian hati mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, dari cara kita berwudu, dari ketertiban kita bersolat, dan dari ketertiban sholat 5 waktu. Nah, mereka tertariknya itu masalah hal-hal yang prinsipal gitu loh dalam kehidupan. Karena apa? Kalau umpamanya salah satu contoh, orang sholat berwudu. Nah, ini kan kita menghadap kepada Allah ya. Harusnya tubuh dan pikiran kita suci. Nah, itu ada mualaf yang tertarik, saya pernah mendengar itu. Dari wudu saja, hati beliau itu tertarik untuk menjadi seorang muslim. Barangkali teman yang lain punya cerita ya tentang fenomena murtadin dan mualaf ini. Silakan teman-teman yang lain tanpa menghujat teman-teman yang jadi murtadin ya. Kita berbicara. Oh ya, ini ada Mas Bejo Alek. Mas Bejo Alek bisa dimonitor? Mas Bejo Alek ini juga seorang mualaf dan saya belum kontak langsung ini. Mas Bejo Alek? Rupanya belum mungkin lagi menjauh dari perangkat. Silakan yang lain untuk ditambahin. Sambil menunggu Mas Julius tadi. Silakan untuk yang lain menambahkan. Jadi jangan silent saja. Ini ya susahnya kalau teman-teman diajak kerjasama. Kalau tidak ada tema itu berbicaranya tumpuk-tumpuk. Kalau saya kasih kesempatan malah diem 1000 bahasa. Ya silakan untuk memberikan komentar ataupun tanggapan. Iya, tentang mualaf kita ini, Masya Allah gitu ya. Selamat datang gitu. Kita welcome banget dan bahagia banget ada anggota baru, ada keluarga baru. Salam kenal Pak Julius dan Pak siapa tadi? Ucok dan Pak Ucok. Memang ya Islam berbeda dengan kalian yang ya begitulah gitu. Kita punya keunikan, kita punya keragaman yang sangat-sangat jauh dengan kalian. Dan itu yang bikin ketertarikan mualaf ini gitu. Dan alhamdulillahnya mendapatkan hidayahnya melalui hal-hal simpel gitu banyaknya. Tidak seperti kaum-kaum yang di sebelah sana yang mengatakan bertemu dengan ini dan bertemu dengan itu gitu ya. Padahal tidak tahu itu apa, makhluk apa gitu ya. Kan tetapi semuanya itu kembali ke diri masing-masing, kembali ke masing-masing gitu ya. Dan apa tadi Bapak Julius itu terharu banget, sedih banget dari usia 4 tahun dan mulai tertarik dan mulai ikut-ikutan gitu pelan-pelan, tapi akhirnya dapat hidayah juga dan melihat bahwa ini loh Islam gitu, beneran gitu, nggak yang KW-KW gitu kan ibaratnya. Ini pertanyaannya buat Bapak Julius kalau yang memang mendengar, kalau masih dengar gitu ya, pertanyaannya apa sih yang membuat Bapak yakin gitu, oke, saya putuskan Islam gitu. Apa sih gitu? Nanti kalau ada disampaikan aja sama Bapak Juliusnya. Saya, iya. Jadi gini, sampai saya progres SMA itu perjalanan saya sampai SMA itu pun agama saya ini bisa dilanjutin Pak? Bisa. Selesai sholat ini. Bisa. Ya jadi gini, sampai perjalanan saya SMA itu saya masih di agama Katolik ya. Itu padahal di situ gimana ya, perasaan saya untuk ke Islam tuh kuat waktu itu. Sampai saya kerja. Ketika itu saya benar-benar ingin putusin untuk masuk Islam. Tapi satu sisi saya berlawanan.
satu sisi ini berat buat diri saya. Pertama, saya anak tunggal. Kedua, orang tua saya ini agamanya beda. Mama saya pernah bilang ke saya waktu itu, mama saya kan agamanya Buddha. Dia bilang, kalau seandainya kamu masuk muslim nanti, siapa yang sembayangin mama sama papa? Terus saya bingung di situ, apa yang harus saya lakukan gitu. Lalu saya galau lah ibaratnya, mau gimana gitu kan. Tapi malam hari, jam 11 malam, saya tidur. Saya bermimpi ketemu dengan seorang kiai. Di dalam mimpi itu saya nggak Allahu alam, saya nggak tahu. Di dalam mimpi itu saya lagi ngaji, itu ngaji di dalam diri saya ngelihat saya ngaji. Itu dalam mimpi saya itu ngaji, itu saya lancar Al-Quran. Sedangkan saya belum pernah nyentuh Al-Quran. Di dalam mimpi saya itu yang saya temuin. Lalu kiai itu senyum sama saya. Lalu saya bangun, saya ingat kata teman-teman saya, lakukan sholat tengah malam coba. Itu saya belum sadar. Akhirnya ya saya lakukan sholat malam itu, nggak tahu itu berapa jumlahnya, tapi saya berdoa di situ. Hati saya semakin kenceng. Itu umur 25 tahun. 25 tahun itu. Iya, itu hati saya semakin kenceng, semakin kuat umur Semakin itu. mantap gitu ya. Iya, akhirnya saya memutuskan untuk mualaf di Masjid Istiqlal Jakarta tahun 2012. Hari Kamis tanggal 22 Februari. Ditolak sama Masjid Istiqlal. Ditolak saya, disuruh pulang karena persyaratan saya nggak lengkap. Harus bawa KTP, harus ada minta surat izin RT RW, pas foto waktu itu. Akhirnya saya balik lagi ke rumah saya. Saya minta sama RT setempat dibikinkan. Besoknya Jumat saya mualaf. Syahadat langsung di situ, alhamdulillah. Setelah masuk Islam, saya keluar, nggak tahu harus kemana. Cuma dapat sertifikat. Akhirnya saya cari kerja di situ. Orang tua saya tahu saya masuk Islam. Mereka marah-marah habis saya. Mereka sempat benci sama saya, sempat ini. Tapi ya mau gimana lagi, saya kan udah kuat untuk agama Islam. Teman saya ngebujuk saya, teman angkatan saya ngebujuk saya untuk balik ke gereja. Segala macam cara lah teman-teman saya. Sampai om saya pun benci saya waktu itu. Dibilang, kenapa nggak lanjutin aja, padahal kan di gereja enak. Tapi tetap saya jalan istiqomah. Cobaan saya berat. Saya nikah sama istri saya, orang Payakumbuh. Keluarganya setengah setuju, setengah enggak. Karena takut istri saya ini balik ke agama saya, masuk Kristen. Padahal di situ saya nunjukin bahwa saya ingin jadi muslim yang kuat. Gimana caranya walaupun saya miskin, saya nggak kerja, tapi insya Allah, Allah ngasih saya berkah, ngasih saya rahmat, saya yakin banget di situ. Jadi mantap gitu. Ya alhamdulillah di situ saya jadi kuli. Terus saya dengar orang tua saya sakit, saya kunjungin, mama saya sakit kanker, papa saya jatuh dari ini. Saya di rumah sakit Cipto. Saya bilang, ya Allah kalau emang ini udah kehendaknya, ya saya pasrah, saya bilang. Akhirnya 2013 orang tua saya meninggal. Gak lama dari situ saudara dari papa saya orang tua perempuan apa laki-laki itu yang meninggal? Orang tua laki-laki meninggal. Terus dari situ keluarga dari papa saya tinggalnya kan mereka di Tangerang. Iya. Tuh benci sama saya semenjak saya nikah, semenjak saya masuk muslim sampai sekarang pun benci sama saya. Sampai sekarang masih benci? Masih benci. Bahkan kami udah putus hubungan. Masya Allah. Perjuangan. Jakarta saya hidup sebatang kara. Gak punya siapa-siapa. Padahal saya anak tunggal. Tapi saudara saya benci saya. Saya yakin di luar sana masih banyak saudara muslim, saya yakin. Akhirnya semenjak setahun dari itu, mama saya meninggal kanker. Oh, jarak setahun dari ayah anda ya meninggal, terus disusul sama ibu. Ibu saya meninggal, mama saya meninggal. Itu pun waktu itu proses mama saya kan Buddha. Iya.
Nah, jadi karena saya muslim nih saya bingung. Waduh, gimana ini? Iya. Sedangkan saya muslim, sedangkan saudara pada ya namanya anak satu-satunya kan nunjuk saya kan otomatis. Iya, mau nggak mau iya betul tuh. Saya kalau ikut pegang siu takutnya saya murtad, kafir. Aduh, apa yang saya lakuin dengan keluarga? Akhirnya saya datang di Gatot Subroto itu, di rumah duka Gatot Subroto. Ya, sikap saudara ya pada cuek sama saya, pada mukanya Cuek. pada ini lah, Sinis ya mungkin ya. pada sinis. Ya saya sih karena saya berbakti sama orang tua mungkin karena kan mungkin ilmu juga pelajaran saya belum dalam. Jadinya saya ya cuma sekedar dalam hati saya ya minta maaf Allah, tapi untuk pegang siu atau segala macam ini saya enggak. Sampai terakhir mama saya mau dikremasi di Jelambar, mau dikremasi itu. Sampai saya didorong-dorong untuk gimana ya, untuk berdoa terakhir kali, tapi saya nggak mau gitu karena keyakinan saya sama Allah itu udah ini banget gitu. Udah mantap ya. Udah mantap banget. Sampai mau dilarung ke Ancol, saya suruh pegang sio, bawa buah segala macam untuk sembayangin mama saya terakhir. Saya nggak mau. Saya minta saya punya cara saya sendiri untuk berdoa. Itu Allah alam, sampai atau tidak saya tidak tahu. Yang penting nanti setelah pulang hari ini saya berdoa pasti untuk mama saya yang terbaik. Waduh, saya sedikit nangis ini kalau ingat masa lalu ini. Iya mas, namanya orang tua loh. Orang tua satu sisi saudara kita itu sinis, satu sisi kita itu beriman kepada Allah, nggak boleh memegang hiu dan lain sebagainya, itu kan keimanan kita. Jadi memang Ini suatu dilema yang berat sekali itu. Saya sendiri bisa merasakan itu mas. Saya bisa merasakan kegalauan ataupun ya konflik yang ada di batin Mas Julius ini. Selanjutnya bagaimana tuh? Sampai saya dulu kan ya diasuh sama orang gereja juga kan, dibantu sekolah saya sama orang gereja. Sampai mereka tuh datang ke tempat mama saya, sampai om saya kan sekarang itu kan ya pengikut gereja lah sampai sekarang. Tapi saya nggak pernah silaturahmi karena saya udah tahu itu saya dibenci. Sampai sekarang pun dibenci. Ya saya pikir makanya 2014 tuh istri saya kerja di rumah sakit, istri saya perawat. Karena biaya hidup makin tinggi, kedua juga di rumah sakit istri saya kena ya sedikit ras lah karena mesti pakai jilbab. Istri saya mungkin rumah sakitnya ini nggak bisa pakai jilbab. Maaf nih, saya nggak bisa sebutin nama rumah sakitnya ini. Ya nggak apa-apa. Akhirnya ya mengundurkan diri, terus pengeluaran makin besar. Saya waktu itu masih ingat banget bulan puasa. Waktu itu saya nggak punya uang sepeser pun. Mau buka puasa juga bingung. Akhirnya saya jadi connect Metro Mini. Senen itu di pasar Senen saya nggak connect Metro Mini di situ. Pulang langsung saya buka puasa sama istri. Akhirnya karena keadaan ekonomi makin berat, saya dipanggil sama kakak sepupu dari istri. Dapat aman. Nah, suruh tinggal di situ. Akhirnya saya jalanin. Kebetulan kakak sepupu ini meninggal. Jadi yatim piatu anak ini satu. Dapat amanah, saya disuruh urus. Sedangkan kami berdua tidak kerja dan disuruh urus anak ini. Mungkin karena itu udah jalan dari Allah, saya juga nggak ngerti. Akhirnya anak ini saya urus dengan gimana ya, dengan semampu saya lah. Karena saya udah nggak kuat kehidupan di Jakarta, akhirnya ibu mertua sama bapak mertua saya memutuskan untuk tinggal di sana, di Payakumbuh. Mertua saya sakit stroke, nggak bisa ngomong. Akhirnya kami ke Payakumbuh dengan anak ini. Akhirnya karena udah sampai di sana, anak ini pengen sekolah, saya nggak punya biaya untuk sekolahin anak ini. Akhirnya saya minta bantuan, akhirnya dibantu anak itu sekolah. Tapi sekarang anak itu udah di pesantren, dibawa sama tante dari istri saya. Sampai kami tuh 4 tahun di Payakumbuh. Saya sempat jadi garin, bersih-bersih masjid, karena untuk nafkain istri kan. Iya. Setiap hari Jumat saya beres-beres masjid. Ya disitulah kerjaan saya juga sempat jadi pembersih sekolah. Gaji saya 600 per bulan.
Ya alhamdulillah saya nikmatin hidayah dari Allah, mungkin itulah cobaan pahit manisnya hidayah saya itu di situ. Tapi Sampai istri saya waktu itu pernah hamil, saya nggak punya biaya, gimana Hamil. caranya ini hamil pertama itu ya. untuk sebenarnya sih anak keempat, istri saya 3 kali keguguran. Oh, 3 kali. Iya, ini alhamdulillah setiap hari istri saya baca surat Maria, saya juga setiap hari baca Yasin. Akhirnya saya bingung, saya baru masuk kerja, istri mau melahirkan, caranya gimana ini? Akhirnya kami ke bidan, alhamdulillah selamat. Nah, tinggal administrasi gimana ini caranya. Ternyata dari pemerintah masih ada dana sisa. Mungkin itu jalan dari Allah, saya juga kagak ngerti. Alhamdulillah, selesai juga hari itu. Allah udah kasih jalan, anak saya sampai sekarang selamat. Sekarang sudah usia berapa anaknya, Mas? Anak saya jalan sudah 2 tahun. Anak saya udah 2 tahun di kampung, saya tinggal. Kami 4 Januari kemarin baru tiba ke Jakarta karena istri saya seorang perawat, ingin kerja di rumah sakit Bogor waktu itu di Pajajaran Mulia. Interview istri saya ditolak sama dokter karena punya asma, karena untuk penanganan COVID nggak bisa, akhirnya mengundurkan diri. Kedua, melamar lagi di Dharma Wangsa di klinik Korea. Istri saya mengundurkan diri karena nggak bisa sholat, nggak bisa pakai hijab. Baru kerja seminggu, akhirnya saya bilang, ya itu sih terserah, putusan kamu aja. Kalau memang mau keluar ya keluar, utamain sholat ya. Akhirnya keluar. Ya itu sih Pak, perjalanan saya sebenarnya panjang banget. Masya Allah, kondisinya betul-betul. Sekarang ini kami, ya jujur demi Allah, kami ya berdua ini sekarang, saya lah terutama, saya anak tunggal, saya yatim piatu, orang tua udah nggak ada. Di Jakarta saya hidup sendiri. Kami berdua belum kerja ya. Sekarang ini saya lagi cari-cari kerja. Ijazah saya ya sempat dibuang, akhirnya saya urus pelan-pelan. Istri saya seorang perawat, kalau ada informasi untuk lowongan kerja atau apa, tolong dibantu. Insya Allah, Mas. Insya Allah di sini kita itu satu tubuh, Mas. Insya Allah dari cerita Mas Julius ini, semoga ikhwan kita yang ada di luar sana itu mengulurkan tangan ya untuk saudara Julius ini. Kita sudah dengar Terima ceritanya kasih. itu. Kita akan tetap membantu, Mas, baik dari segi doa maupun dari segi yang lainnya ya. Tetap kita bantu ya. Karena apa? Ini merupakan tugas kita semua sebagai seorang muslim. Satu sakit kita merasakan kesakitannya. Tapi yang di sini bisa saya tarik kesimpulan sedikit ya. Kalau saya lihat di fenomena mu'alaf itu, ujian yang pertama itu dari harta, keduanya dari harta, ketiganya dari harta, keempatnya dari keluarga. Dan itu memang terbukti juga. Memang ada yang mu'alaf itu mulus aja itu ada, tapi itu kebanyakan fenomena sekarang ini dari harta. Oh ya, kalau boleh tahu dari pihak keluarga setelah orang tuanya Mas Julius itu meninggal, maaf ini agak dalam sedikit saya tanya. Biasanya kan itu ada hak warisnya. Apakah Mas Julius ini, ya maaf ya kalau ini keberatan nggak dijawab nggak apa-apa. Apakah itu Mas Julius menerima itu? Saya menerima hak waris, cuma sebagian. Karena nggak tahu lah gimana itu urusan, itu kan keluarga, ada adik mama juga di situ waktu itu. Oh, sebenarnya ada sesuatu lah masalah pembagian waris itu. Nggak seberapa sih pembagian waris, cuma bilang nggak sampai ratusan, nggak sampai puluhan juta. Cuma sekedar saya terima. Itu pun ya banyaklah tangan campur, karena gimana ya, karena saya mungkin udah asing di mata mereka, jadinya mereka ya nggak dianggap perebutan. Iya itu dia. Ya saya sih nggak berharap dari situ, karena mungkin Allah punya jalan lain. Saya yakin sama Allah. Saya juga nggak tahu
tiba di Payakumbuh itu nggak tahu jalannya dari mana. Ini ada satu kisah nyata. Kenapa saya bisa ke Jakarta, itu kisah nyata. Pertama, saya nggak punya biaya sama sekali untuk ke Jakarta. Tiba-tiba saya waktu itu, karena saya nggak ada kerjaan, istri saya kurang kerja juga kan, saya punya Al-Quran, masih bagus. Dikasih sama waktu itu sama Ustadz di Padang. Saya bilang, saya telepon sebelumnya sama Ustadz itu, Ustadz, kalau Al-Quran ini saya jual, ini dosa nggak Ustadz? Saya bilang gitu, oh silakan, itu dalam jual beli Al-Quran itu hukumnya halal, silakan Anda jual, dia bilang gitu kan. Oh boleh ini Ustadz, oh ya silakan. Akhirnya saya cari di Google, gimana caranya nih supaya Al-Quran ini bermanfaat untuk orang lain gitu. Ada waktu itu salah satu toko buku di Payakumbuh, langsung saya samperin dia nggak percaya kan, saya telepon, akhirnya saya ketemu sama beliau. Ini Pak Al-Qurannya, saya buat beli beras, saya bilang 150.000 aja saya jual. Saya cerita sama beliau kan tentang saya mualaf, gimana sertifikat saya, surat-surat saya kasih tunjuk semua, sampai KTP saya kasih tunjuk semua. Akhirnya beliau menerima Al-Quran itu dan dikasihlah saya 150.000 itu. Pulang langsung saya beli beras karena orang tua saya kan stroke. Saya pikir kan saya udah minta izin sama Ustadz ya kan. Akhirnya saya bilang sama bapak itu, Pak saya pengen ke Jakarta dan istri saya pengen ke Jakarta ingin kerja, cuma saya nggak ada biaya. Ya udah gini aja, foto kamu, terus sertifikat sama KTP, terus foto orang tua bapak lah yang stroke. Benar. Akhirnya dari situ, padahal saya cuma baru kenal itu, ya hitungan jam lah. Akhirnya mereka cari donatur, dibantu saya ke Jakarta. Tanggal 4 Januari saya berangkat ke Jakarta. Itu tiket dari hamba Allah. Itu jalan dari Allah itu. Nggak tahu saya itu juga. Bisa sampai ke Mas Jakarta. Mas Julius, selagi Mas Julius tadi menceritakan, saya juga sampai ini ya, bergetar suara saya ini. Iwan kita yang mendengarkan cerita Mas Julius itu meminta nomor rekening. Tuh, sampai segitunya kan ada. itu. Ada yang meminta nomor rekening. Tapi bagi saya ini nanti dulu. Teman-teman yang mau berdonasi, saya tahan dulu. Karena apa? Ya ini kita terus terang aja. Saya masih belum kenal dengan saudara Julius. Oh Ya, iya, satu iya. ya. Boleh. Nah, tapi inilah semangat kita ya sebagai seorang Muslim. Kita sakit, semua merasakan sakit. Tapi di sini masalah duit kita harus hati-hati. Jadi nanti Iya benar. nanti saya akan korek ya dengan detail ya. Jadi kita fair-fairan aja di sini. Kalaupun saudara Julius ini memerlukan sebuah bantuan yang lebih afdol itu, tolong bagi teman-teman yang di daerah Bogor ya, tolong nanti kalau ada lowongan sebagai perawat, itulah jalan satu-satunya. Itu akan mendidik. Ya, yang bagi Iwan kita yang ada di Bogor. Ini sudah ada yang meminta nomor rekening, tapi nanti dulu. Kita masih belum mengorek ya lebih jauh lagi. Untuk Iwan yang ada di dalam Zoom ini, silakan, ini ada Mas Juma ini. Mas Juma bisa memberi sepatah dua kata untuk Mas Julius. Silakan Mas Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasannya materi apa ini ya, kalau boleh saya tahu secara sepintas saja, kita sedang mengadakan wawancara singkat tentang saudara Julius yang berasal dari agama Kristen, sekarang masuk jadi Muslim, sudah 2014 ya sampai sekarang. Terus beliau juga dari suku Cina, mengalami konflik di keluarga sampai ayah ibunya sudah meninggal, terus dia beristri dengan orang Sumatera ya, Payakumbuh. Iya benar. Dia sudah punya anak usianya 2 tahun. Nah sekarang masih ada suatu kesulitan ya, masalah pekerjaan atau ekonomi. Dan di sini kalau Mas Zuma bisa memberikan sepatah dua kata untuk memperkuat semangatnya lagi dalam ukhuwah keislaman. Monggo Mas Zuma. Baik. Jadi saya berharap Anda menjadi seorang mu'alaf itu latar belakangnya karena menemukan kebenaran di dalam ajaran Islam. Dan proses daripada keyakinan Anda itu mendudukkan Anda sebagai seorang hamba Allah yang meyakini bahwa kebenaran itu mutlak hanya milik Allah.
Sehingga Anda, saudara saya, yakin bahwa apa yang diterangkan di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salam. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera. Jadi ini adalah salah satu nasihat yang sering saya sampaikan kepada teman-teman mu'alaf. Kebetulan besok juga ada satu keluarga yang insya Allah kita akan syahadatkan bahwa ujian yang paling berat sebenarnya ketika orang sudah menjadi mu'alaf itu adalah pemikiran beratnya dia, sang mu'alaf ini menghadapi kenyataan hidup, di mana hampir semua mu'alaf itu akan mengalami kondisi di mana mereka diuji, ya, diuji dengan materi, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kehausan, diuji dengan tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pegangan hidup. Itu ujiannya. Ya. Kenapa senantiasa Allah menguji para mu'alaf ini dengan hal-hal seperti ini? Karena Allah ingin melihat apakah benar mereka lebih mencintai saya daripada duniawi. Nah, di ayat yang saya bacakan tadi, di situ diterangkan bahwa Allah itu maha sejahtera. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa ketika saya menjadi mu'alaf, saya menjadi miskin misalnya ya? Saya terlunta-lunta, saya menjadi orang yang betul-betul tidak memiliki sesuatu itu. Boleh dibahasakan seperti itu. Karena Allah sudah menerangkan bahwa seorang mu'alaf itu laksana bayi yang baru lahir. Bagaimana seorang bayi yang baru lahir? Apakah mereka sudah punya pekerjaan? Apakah mereka sudah punya rumah? Apakah mereka sudah punya harta? Kan tidak. Maka sejatinya nasihat untuk para mu'alaf itu ya harus merasa dirinya sebagai anak yang baru lahir gitu. Yang harus belajar mencari nafkah sendiri, ya, harus mampu keluar daripada masalah ekonomi itu sendiri. Tentu dengan tidak banyak berharap dari bantuan orang lain. Saya banyak mensyahadatkan teman-teman dari non-muslim kemudian menjadi muslim. Ada di antara mereka juga yang lemah. Ada yang lemah, ada yang kembali hanya karena mereka itu tidak bisa bertahan karena hilang pekerjaan dan putus harapan terhadap kehidupan duniawi. Padahal kalau kita mau menggunakan akal sehat dalam beragama, hidup kita ini ya endingnya maksimal mungkin lah, syukur-syukur kalau bisa sampai 70 tahun. Setelah mu'alaf biasanya sudah berumur 30 tahun, 20 tahun. Berarti sisa berapa saat lagi untuk bertahan? Dan apakah kemudian kehidupan duniawi ini mau menyebabkan kita sengsara untuk selama-lamanya di akhirat kelak? Tentu tidak mau, bukan? Maka karena itulah kemudian ya, sebagai seorang yang mu'alaf sejatinya harus lebih memperkokoh iman. Jangan lemah. Karena ujian itu akan senantiasa mengiringi langkah Anda. Nah, itulah saya katakan bahwa orang yang mu'alaf itu betul-betul meninggalkan agama sebelumnya, pasti harus dipikirkan risikonya. Kalau memang betul-betul dia mendapatkan hidayah, bukan karena unsur lain. Karena seorang mu'alaf itu sehebat-hebatnya dia di dalam memahami agamanya, di dalam memahami kitab mereka sebelum masuk Islam, itu tidak bisa dijadikan sebagai jajaan. Maksudnya gini, ketika dia mu'alaf, saya mu'alaf nanti saya akan menjadi seorang pengkhutbah. Ketika saya mu'alaf nanti saya akan menjadi seorang imam. Ketika mu'alaf nanti saya akan menjadi seorang pemimpin pondok pesantren. Ketika saya mu'alaf nanti saya akan seperti ini, seperti ini. Itu nggak bisa. Kenapa? Sepintar-pintarnya seorang mu'alaf,
orang Islam jauh yang Islam dari dulu dan terpelajar jauh lebih paham tentang agamanya sendiri, tentang kitab sucinya. Sehingga posisi seorang mu'alaf itu tidak akan pernah mungkin bisa mengganti posisi imam, posisi pemimpin, ya amir di dalam Islam, nggak mungkin. Kalaupun ada, itu hanya segelintir saja dan butuh proses lama. Karena itulah memilih Islam berarti memilih hidup kesederhanaan, memilih hidup dengan kesabaran, memilih hidup dalam keadaan tabah, memilih hidup dalam ujian. Ya, itu sudah pasti. Kalau tidak bisa tetap di dalam kondisi ini, ya maka bisa jadi dia akan putus asa dan kembali kepada agamanya yang dulu. Karena di dalam ajaran agama Islam, selain daripada ujian itu tadi, juga banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Jadi semakin berat menjadi mu'alaf itu. Jadi ketika ada orang mengatakan, wah islamisasi, tidak bisa. Islamisasi mau kayak mana? Orang masuk menjadi Islam itu berat. Ujian terlalu banyak, kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga terlalu banyak aturan. Ya, belum lagi masalah ujian yang saya sebutkan tadi mengenai ekonomi, itu pasti. Ya. Ujian yang paling berat seorang mu'alaf itu adalah mengenai ekonomi. Karena itulah kemudian antum, saudara saya, begitu masuk menjadi seorang mu'alaf, menjadi seorang muslim, ya kuatkan tekad, jauhkan seluruh pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran yang membuat Anda itu lemah, pikiran-pikiran yang bisa jadi Anda menjadi orang yang selalu berharap di atas tangan orang, bantuan orang. Jangan mau. Upayakan menjadi seorang mu'alaf yang mandiri. Seperti yang saya bahasakan tadi, seorang yang mu'alaf itu adalah layaknya bayi yang baru lahir. Maka dia harus belajar merangkak, dia harus belajar merayap, dia harus belajar berjalan, dia harus belajar untuk berdiri. Dan dalam proses belajar itu, ya, di dalam ajaran agama Islam tidak dibolehkan meminta-minta. Itu nggak boleh. Ya, kalaupun umat Islam itu di dalam Al-Quran dijelaskan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, terus di ayat selanjutnya dikatakan wa'tasimu bihamdillahi jami'a, harus berpegang teguh terhadap tali agama Allah sehingga menjadikan umat Islam itu saling tolong menolong, bahu membahu, merasakan penderitaan saudaranya. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk membentuk karakter menjadi seorang Islam yang baik. Dalam arti kata, kita jangan banyak berharap pada orang lain, harus berusaha. Maka benarlah apa yang dilakukan oleh saudara kita tadi, Bang Zulfikar, menginformasikan kepada sahabat-sahabat yang ada di mana, di wilayah saudara yang lagi mu'alaf ini. Bogor, Mas. Ya, di Bogor, ketika ada seorang muslim, saudagar muslim, atau pengusaha muslim, atau teman-teman yang ada di perusahaan-perusahaan yang sifatnya bisa membantu sahabat kita ini, meski tidak sesuai dengan background-nya, base pendidikannya, ya silakan dibantu. Karena itu tadi, ya, seperti yang dibahasakan oleh Bang Zulfikar, seorang muslim itu harus saling tolong menolong satu sama yang lain. Jangankan terhadap sesama muslim, terhadap non muslim pun, ya, yang hidup bersaudara dengan kita, bertetangga dengan kita, bernegara dengan kita, jika butuh bantuan, wajib hukumnya kita membantu mereka, apalagi kepada sesama saudara muslim. Demikian selaku masukan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bang Zuma, petua dan nasihatnya sangat sangat bermanfaat untuk kita semua, juga Bang Julius. Jadi memang kita sebagai seorang muslim harus betul-betul mandiri, jangan sampai kita itu punya hati, ya maaf kata, pengemis-pengemis atau merengek-rengek. Jauhkan niat itu, jauhkan mental itu. Kita sebagai seorang muslim harus betul-betul bisa mandiri, kokoh dalam keimanan, juga kokoh dalam ekonomi. Nah, ekonomi ini kita harus belajar dari diri kita sendiri. Tapi kalau Ikhwan Pila yang ada di live comment ingin menyumbangkan sesuatu, ya saya harapkan itu informasi saja, informasi yang untuk daerah Bogor, untuk membantu saudara kita.
Cukup informasikan adakah lowongan di sana ya, untuk membantu. Itu lebih mendidik. Kalau saya buka nomor rekening di sini, insya Allah banyak yang akan menyumbang. Tapi ini bukan pilihan kita. Saya malu ya meminta sumbangan kepada kalian. Terus terang saya malu. Kalau saya itu mau menyumbang, langsung saya sumbang sendiri. Saya nggak usah minta nomor rekening. Langsung saya datangin rumahnya. Itu bagi saya ya. Nah, nggak tahu buat teman-teman yang lain. Jadi itu masalah rekening, tahan dulu. Kalau lah itu sampai fatal betul, tidak ada jalan lain, itu saya buka. Saya akan buka nomor rekening untuk ikhwan kita yang membutuhkan. Itu sih prinsip yang sudah atau saya terapkan di Zoom yang kita miliki. Jadi di Zoom kita ini tidak menyantumkan nomor rekening. Jadi maaf kata, bukan kita sombong, tapi inilah Muslim. Kita mau mandiri dalam segi apapun. Kita tidak mau tergantung dengan orang lain. Ya, semoga dipahami oleh teman-teman yang di luar sana, baik di live comment maupun di Zoom ini. Silakan untuk teman yang lain, barangkali ada yang mau menanyakan atau memberi masukan atau apapun, silakan. Ada Mbak Rifa ini, silakan Mbak Rifa. Assalamualaikum, Bang. Silakan Mbak Rifa. Jelas suara saya ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan ya, selamat datang untuk saudaraku Julius, Bang Julius Reiko Agusta, dan saudariku Aisyah Nuha Zahira. Kita bertemu di Facebook ya. Sengaja saya ajak antum berdua di sini untuk menjalin silaturahmi dengan kami, saling mengikat tali ukhuwah Islamiyah kita di sini agar kita sama-sama saling berbagi ilmu dan berbagi informasi apapun. Wallahu a'lam, ke depan mungkin jika ada saudara mungkin yang dalam keadaan bimbang dalam ilmu atau apa, mungkin kita bisa berbagi di sini. Itu yang paling penting. Ilmu yang paling penting sebenarnya yang harus kita cari dan kita gapai. Nah, terkait saudara, ada yang noise ya? Oke. Terkait saudara-saudara saya yang mualaf, saya pribadi memang sengaja mengajak antum berdua bergabung di sini bersama kami. Yang pertama, agar kita saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, agar antum tidak merasa sendiri ketika mungkin saudara antum menjauh dari antum atau orang-orang terdekat tidak mau dekat dengan antum karena antum memilih meninggalkan agama sebelumnya. Tapi di sini kami mengajak antum untuk menjadi keluarga di sini. Kita di sini sebuah keluarga besar. Umat Islam itu bersaudara. Benar seperti yang Bang Zuma dan Bang Zulfikar katakan, umat Islam itu dididik bukan untuk cengeng. Kita dididik untuk mempersiapkan diri kita menjaga yang lebih indah lagi, yaitu di surga nanti. Jadi Allah persiapkan kita di dunia, Allah uji kita bagaimana sih kita mampu nggak menjaga surga ini, mampu nggak berupaya di surga ini, sehingga nanti kita layak menjaga surganya Allah yang jauh ribuan kali lebih indah daripada yang ada di dunia. Nah, saya mengajak, mari kita luruskan niat kita dulu. Kemudian saya mengatakan ini satu hal kepada antum. Allah sering mengatakan, mintalah kepadaku, maka aku akan berikan. Allah kita Allah yang maha kaya. Allah kita tidak Tuhan yang pelit, maha pengampun. Dia tidak perlu bunuh diri untuk menebus atau mengampuni dosa hamba-hambanya. Begitu mudah bagi dia karena dia maha kuasa. Tapi dalam masalah rezeki, saya mendengar salah satu ulama kita, Gus Baha ya, mengatakan pintu rezeki itu ada dari upaya kita sendiri, satu. Kemudian rezeki yang sudah ditentukan Allah, kedua. Jadi takaran yang sudah ditentukan Allah atau takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu mau lari ke lubang semut pun kita nggak akan pernah bisa menghindar dari rezeki itu. Yang ketiga adalah rezeki sebagaimana bentuk dari rasa syukur kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan. Jadi tiga hal ini diingat dan upayakan, buktikan sama Allah kalau antum benar-benar serius ingin menyembah Dia, ingin patuh kepada Dia, ingin taat kepada Dia. Karena apa yang kita usahakan, yang kita upayakan di dunia, itu yang kita dapat. Innama amalu binniat. Apa yang kalau kita hanya pindah keyakinan karena hanya perkara duniawi, maka kita akan dapat masalah duniawi itu. Tapi redonya Allah untuk akhirat kita belum tentu dapat. Makanya mudah-mudahan kita semua, saudara-saudaraku yang terlahir kembali suci sebagaimana fitrahnya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad SAW suci. Mudah-mudahan menjadi mu'alaf ini suatu pilihan yang benar niat di hatinya, yang ingin benar-benar mengenal Allah sehingga layak bagi antum mewarisi surganya Allah kelak, insya Allah. Amin. Itu saja dari saya. Tapi begini,
buat ikhwan fillah yang ada di rumah dimanapun berada, mu'alaf ini termasuk daftar untuk berhak mendapatkan zakat atau sedekah dari kita. Mereka berhak mendapatkan kasih sayang dari kita. Jadi memang kita tidak boleh mengajarkan mentang-mentang dia mu'alaf kemudian kita pasang rekening. Memang betul itu tidak boleh, karena itu akan melemahkan iman dan melemahkan mental mu'alaf kita gitu. Tapi perlu kita ketahui juga, tunjukkanlah kasih sayang kita kepada mereka-mereka yang memang mungkin dalam keadaan sulit. Jangan sampai mereka meminta gitu. Kalau bisa jangan sampai mereka meminta, tetapi dari kita sendiri gitu. Ada rasa syukur kepada kita, seseorang telah kembali fitrah, kemudian dia berpindah tempat dari tempat duduknya yang kekal di neraka jahanam, kemudian dia insya Allah mudah-mudahan menjadi baik kembali, suci dalam artian dosanya diampuni karena dia menyembah Allah yang sesungguhnya. Ada reward seharusnya dari kita, suatu kebanggaan, mudah-mudahan dia menjadi benteng umat selanjutnya. Ya, saya mengajak ikhwan fillah, jangan sampai saudara-saudara kita yang meminta, tetapi mudah-mudahan dari kita lah gitu. Ya, kalau memberikan bukan cuman Islam mengajak. Mbak Rifa, ntar kita tunggu dulu. Mbak Rifa ternyata putus koneksinya, ini kebiasaan Mbak Rifa ini. Jadi di live komen ada yang suruh naik pohon pisang katanya. Ya, sambil menunggu Mbak Rifa saya teruskan sedikit ya. Memang betul ya, ujian kita di dunia ini ya memang dari harta, dari kekayaan. Kekayaan itu termasuk ujian, kemiskinan itu juga ujian. Jadi jangan harap itu dari kekayaan itu kita tidak diuji. Justru yang berbahaya itu dari kekayaan. Karena dari kekayaan itu orang mudah tergelincir. Mbak Rifa bisa Mbak Rifa? Oh, Mbak Rifa udah nggak connect lagi. Oke, terima kasih untuk Mbak Rifa yang tadi sepatah dua kata meskipun agak putus di tengah jalan. Silakan yang lain. Signalnya buruk, sorry ya. Iya, tadi putus. Silakan diteruskan Mbak Rifa. Uni dilanjutkan Uni. Kayaknya Mbak Rifa putus lagi. Silakan Mas Julius untuk bercerita lagi ataupun menambahkan dari obrolan kita tadi. Bisa dipetik pelajarannya atau apapun, silakan. Biar kita lebih akrab lagi. Ya, kalau saya pribadi sih, alhamdulillah ya. Sampai dari pertama saya masuk Islam sampai sekarang, yang namanya meminta bantuan itu nggak pernah. Bahkan Basnas pun saya belum pernah tahu itu. Mualaf Center pun saya kabarin pun mereka cuman iya aja. Dari Payakumbuh saya sampai Jakarta, Mualaf Center sampai saya ketemu pun cuman mereka bilang iya aja sampai sekarang. Alhamdulillah lah, Allah punya jalan buat diri saya. Mungkin karena ini jalan saya untuk gimana ya, sampai saya punya amanah itu. Anak yatim piatu yang saya tarang itu udah di pesantren, diambil sama tantenya, saya urus. Saya cari itu mati-matian untuk dia sekolah. Alhamdulillah lah. Ibaratnya kalau yang namanya minta bantuan, kalau benar-benar keadaan udah sangat-sangat parah banget, ya saya paling minta bantuannya sama Allah, karena saya nggak berharap sama orang, karena suka PHP orang itu. Kalau Allah kan pasti. Betul. Itu aja sih. Betul sekali, Mas Julius. Memang tempat kita meminta itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta kepada yang lain. Silakan teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau bertanya sesuatu. Silakan, saya beri waktunya. Ini Mas Ganep juga kan berasal dari mualaf juga. Oh iya, kalau perlu ya gelar mualaf itu kita buang jauh-jauh lah. Udah 2014 sampai sekarang udah berapa tahun itu? Udah 6 tahun ya. 6 tahun, 7 tahun berjalan. Buang jauh-jauh mualaf. Bagi saya mualaf itu cuma seminggu, 2 minggu tuh mualaf. Tapi kalau sudah tahunan ini bukan mualaf lagi. Kamu itu sebagai seorang muslim. Saya kalau ada relawan buat ke Palestina, saya ikut ke Palestina karena penderitaan Palestina lebih apa ya? Lebih ini banget dibandingin di sini. Nggak seberapa kalau saya bilang di sini, mah. Betul ya, itu semangat itu alhamdulillah, semangat itu yang kita perlukan dan kita tetap tanamkan bahwa muslim itu bukan pengemis ya, bukan pengemis. Mualaf itu bukan pengemis, peminta-minta.
Itu yang perlu kita camkan dan kita siarkan, bahwa mualaf itu bukan seorang pengemis. Jadi mualaf itu memang dituntut untuk bisa mandiri dan menghadapi persoalan-persoalan dunia ini. Kan cobaan mualaf itu cukup sering kita lihat ya, cobaan dari harta, dari keluarga. Maaf itu saya potong. Ya silakan. Karena gini, beranggapan bahwa mualaf itu kebanyakan banyak yang minta. Betul. Karena mereka itu nggak ngerasain gimana jadi mualaf, gimana ngerasainnya jadi gini, kesepiannya gimana. Itu pertama. Kedua, kenapa mualaf dibilang minta-minta mulu? Karena dari saudara muslim sendiri kadang-kadang gimana ya? Yang tadi seperti Mbak Rifa bilang, Ibu Rifa bilang begitu. Betul. Nah itu sendiri begitu, makanya bajakan mualaf itu dianggapnya minta-minta, padahal mereka bisa mandiri. Betul. Dengan adanya kekuatan sedikit, mereka bisa mandiri justru. Mereka bisa jalan sendiri. Karena pertama koneksi mereka putus. Itu yang bikin mereka terdampar. Kalau koneksinya mereka masih ada sedikit demi sedikit, insya Allah, saya yakin mualaf itu maju semua. Amin. Itu aja sih tambahan dari saya. Amin. Monggo teman-teman yang lain barangkali mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, emang sih jadi mualaf itu emang nggak mudah ya. Karena saya juga mengalami juga gitu. Cuma waktu itu kan saya beruntungnya saya ketemu seseorang yang baik gitu, ya kan. Tapi bukan berarti karena beliau saya bisa bertahan hidup gitu loh pada waktu itu gitu. Tapi kan semua kan karena Allah yang menggerakkan seseorang itu yang menolong saya gitu. Kalau hal mengenai mujizat sih banyak yang akan terjadi dalam hidup saya ketika saya jadi mualaf itu. Ya so far ya saya mau katakan Allah itu maha kaya, seisi dunia ini milik Allah gitu. Ketika kita meminta maka ya kita akan dikabulkan gitu. Saya pernah begini, ada seorang teman saya ketika seorang muslim, dia juga kakak angkat saya, dia mengatakan begini, doa orang mualaf itu dijabani sama Allah itu lebih daripada orang muslim sendiri. Ini cuma intermezzo, jadi jangan dibetul. Artinya gini loh, ketika kita tangan kita terangkat, kita meminta kepada Allah, maka Allah tahu gitu loh apa yang jadi kebutuhan kita. Ini satu cerita yang betul-betul terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya ingin pulang dari Bali ke Surabaya, saya nggak ada uang sama sekali, tapi ada keinginan saya untuk pulang. Dan waktu itu guru saya itu mengajarkan tentang sedekah, gitu. Saya terus terang aja, sebagai orang yang mungkin bagi orang yang baru mualaf kan, mendapatkan ilmu tentang sedekah, jalankan aja gitu. Jadi saya apa yang saya ada waktu itu saya masukkan aja ke kotak dan Allah sediakan gitu. Bahkan berlipat-lipat itu saya bisa pulang dari Bali ke Surabaya. Jadi nggak usah khawatir gitu tentang kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Apabila kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah, maka semua kebutuhan kita pasti akan cukupi. Itu saja dari saya sih. Terima kasih untuk Mas Bambang. Oh ya, di live komen juga banyak komentar. Silakan buat teman-teman yang di live komen mau membuka rekening, silakan kalian kontak sendiri. Kalau kami dari pihak Zoom sini tidak membuatkan rekening khusus untuk para mualaf itu, karena itu menurut saya itu belum waktunya dan sepertinya belum waktunya lah, intinya belum waktunya. Kalau dari live comment atau ikhwan kita yang ada di sana mau membuka sebuah rekening bersama, silakan
silakan saja. Nanti terserah kalian yang ngurus sendiri. Kalau bagi kita yang di Zoom ini dan di channel kita ini, kita tidak membuka rekening untuk itu. Silakan Mas Zainal Arifin untuk memberikan sepatah dua kata, silakan. Ya, Bang Lul. Ya, silakan dulu Yang- Iri, Pak. Enggak, yang saudari kita yang satu lagi sudah berbicara belum? Belum. Itu sepertinya Oke. koneksinya gampang. Nanti kita biar buat 2 sesi Oke. juga bisa nanti. Oh ya, untuk Ivan Baik, Sila nanti baik. ada juga mualaf juga nanti ada. Nanti kita buka sesi yang berikutnya. Kita Ini ya, satu-satu dulu. saudari kita Aisyah ya. Aisyah Satu-satu dulu. Nuha Zahira yang ada di dalam. Nanti kita wawancara satu-satu. Oh, di sini juga tidak ada rekayasa. Kita di sini spontanitas. Tidak ada kita ngatur. Oh, kamu nanti bicara begini, nanti kita bicara begono, nggak ada. Di sini spontanitas. Silakan Mas Zainal Arifin. Ya, langsung aja Pak Jul, makasih. Assalamualaikum Pak Julius, selamat malam. Waalaikumsalam Pak. Malam. Ya, ini istrinya orang Minang ya? Istri saya lahir di Jakarta. Mertua saya asli Payakumbuh, daerah Situju Banda Dalam, Kabupaten 50 Kota. Itu Mas Julius pernah tahu nggak yang apa paguyupan orang rantau itu, Minang itu? Belum pernah Pak, belum pernah tahu saya. Ya, sedikit saran dari saya. Coba masuk minta bantuan istri atau mertuanya ya. Bukan berarti mau minta sumbangan di situ. Ya, mungkin di situ nanti ada peluang yang tidak mengganggu pekerjaan Pak Julius sekarang ini. Ya namanya tambah banyak jaringan kan tambah banyak peluang Pak Julius yang bisa dilakukan gitu. Itu aja mungkin saran dari saya Pak Julius. Terima kasih Mas Zainal. Oh, kalau Mas Zainal punya alamatnya untuk perkumpulan itu nanti bisa dikasihkan ke Mas Julius. Ya, saya cari dulu Pak. Saya pernah tahu itu karena coba nanti dicari informasinya di mana perkumpulan itu. Nanti kalau sudah ada baru nanti kita beritahu informasi itu ke Mas Julius. Ya, itu banyak membantu sekali itu, persatuan itu kuat. Ya, boleh nanti dicari kalau dulu masalah dicari bisnis atau apa. Dicari alamatnya yang jelas. Nanti siapa yang bisa dihubungi di sana, Pak Zainal saya tugaskan untuk ke sana. Biar kita memberikan usul, harus kita bisa menyelesaikan usulnya itu. Ya, itu. Ya, saya coba, Pak. Tapi lebih baik gini dulu lah, dari istri atau mertuanya Pak Julius ditanya dulu, kemungkinan beliau tahu gitu. Jadi lebih. Ya, nanti kita bahas di bawah aja. Oke, terima kasih. Oke. Untuk Itu aja dari yang saya lain, mungkin. Barangkali ada pendapat ataupun pertanyaan atau apapun di sini mengenai saudara kita, Mas Julius. Silakan untuk yang lain. Oh ya, dari saya sekarang ini Mas Julius itu tinggal di mana ya? Saya sekarang ini ngekos, nggak punya tempat tinggal, jadi saya ngekos di Jakarta. Saya di Selipi. Oh gitu. Nanti saya nggak tahu ini apakah kita memang dipertemukan sama Allah apa enggak. Tapi saya nanti minta nomor teleponnya Pak Julius ya. Oh silakan. Insya Allah saya nggak bisa janji apapun. Tapi kalau memang ini kita dijodohkan sama Allah di ruangan ini, insya Allah lah saya mungkin bisa bantu Pak Julius ya. Amin. Oh silakan datang ke tempat saya, silakan datang. Begini Mas Julius, di situ kan ada chat itu, ditaruh aja nomor teleponnya. Jangan disebutkan ya di sini, nanti nggak mendidik juga. Nanti banyak teman-teman yang tahu, akhirnya nanti hal-hal yang kita nggak inginkan bisa menimpa Mas Julius. Nanti di chat itu aja, di chat itu kan ada chat. Tulis aja nomor itu. Saya chatnya yang mana ini? Oke, nanti aja. Udah beliau punya nomor beliau ada sama saya. Nanti saya masukkan beliau di sahabat Zoom. Boleh. Masukkan di grup sahabat Zoom. Nah itu nanti sama siapa ini saudara kita tadi, siapa yang berbicara? Mas siapa tadi ini? Mas Bambang. Mas Bambang. Mas Bambang nanti kontak dengan Mbak Riva aja untuk minta nomor teleponnya. Bisa nanti berhubungan secara pribadi, itu lebih afdol lagi. Ya. Jadi kan kalau kita katakanlah mau memberikan sesuatu kan lebih baik kita itu tangan di belakang ya, intinya begitu. Iya, betul sekali. Kayak gitu aja setuju, ya. Setuju. Ya.
Oke, buat teman yang lain silakan. Ada lagi yang mau nambahin ataupun bertanya, silakan monggo. Ayo, Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh saya kasih 5 menit Mas Juma. Jangan banyak-banyak. Baik. Jadi gini, saya ada pengalaman, ini hanya sekedar sharing aja ya. Dulu ada teman kita juga yang meluk Islam. Udah berkali-kali datang ke kita akibat daripada istrinya keluar masuk rumah sakit. Karena waktu itu saya masih terbatas ya, dalam arti kata interaksi dengan teman-teman muslim dalam hal bidang penanganan terhadap para mu'alaf itu masih terbatas kala itu. Maka saya memanggil sang mu'alaf, memberikan motivasi kepada beliau. Karena kebetulan memang sang mu'alaf ini sekolahnya enggak sampai tamat SMP waktu itu ya kan. Betul-betul murni karena menerima Islam itu sebagai sebuah kebenaran dalam proses dia melihat perilaku gitu. Perilaku orang-orang Islam yang senantiasa memiliki sebuah kitab suci yang mereka tidak tahu apa maksud dan artinya, tapi mereka konsisten membaca dalam kitab suci mereka itu. Itulah awalnya. Sehingga saya kasih solusi gini. Kalau setiap saat saudara hanya bisa menyampaikan keluh kesah, bagaimana kalau Anda mencoba untuk berdiri sendiri? Nah, waktu itu dia minta kepada saya, apa yang harus saya lakukan, kata dia. Akhirnya saya kasih saran, sederhana, tapi itu adalah solusi. Anda dalami Al-Quran. Al-Quran itu ada beberapa disiplin ilmu di dalamnya. Yang paling mudah dan yang paling sederhana dan cepat dikuasai itu adalah ilmu tajwid. Nah, terus dia katakan, ya kalau saya sudah pahami itu, lalu apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, Anda nanti akan banyak menerima santri-santri, tapi bukan dari anak-anak, tapi para manula, orang dewasa. Jadi Anda nanti akan saya bantu membuka sebuah taman baca, di situ berantas buta aksara Quran bagi manula. Nah, singkat cerita para sahabat, ya saudara kita ini menggalakkan apa yang saya ajarkan waktu itu. Ya, alhamdulillah sekarang dia sudah menjadi seorang ustadz besar. Sekarang dia banyak santri, dia banyak menerima undangan untuk memberikan kajian-kajian kaitannya dengan ilmu tajwid itu tadi. Bahkan di masjid besar di kota Makassar ini dia biasa tampil. Alhamdulillah, itulah yang dikatakan oleh Allah. Ketika kita ingin dunia, maka cukup mencintai Al-Quran. Anda tidak akan pernah bisa keteteran. Kalau mencintai Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 2 poin. Mendapatkan dunia, mendapatkan akhirat. Dan itu saya sudah buktikan terhadap mu'alaf yang tadi. Begitu mendalami tajwid, kita pahamkan tajwid, akhirnya ada beberapa orang tetangga-tetangga yang mau belajar, yang selama ini masih malu-malu, diajari oleh seorang mu'alaf dengan membaca Iqra dan seterusnya. Alhamdulillah siswanya itu sudah banyak membludak, dan bahkan sekarang siswa-siswanya juga banyak yang sudah ngajar tajwid untuk orang-orang manula. Ini salah satu contoh bahwa ketika Anda mu'alaf, yang Anda harus lakukan yang paling utama adalah dekat terhadap orang-orang yang cinta terhadap Quran. Jangan jauh dari mereka. Dekat terhadap orang-orang yang cinta terhadap ajaran agama Islam dan aplikasi dalam kehidupannya bagaimana menjadi seorang Islam yang baik. Jangan jauh dari Islam kalau ingin menjadi seorang yang istiqomah. Ada yang mengatakan banyak yang mu'alaf tapi tidak istiqomah. Itu disebabkan karena mereka hanya numpang bersyahadat, habis itu kemudian dia hidup kembali pada seperti hidupnya sebelum dia menjadi muslim. Solusinya, begitu syahadat, maka dekatlah terhadap orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Juma untuk sepatah 2 katanya. Di sini di live comment juga ada ketertarikan dengan Mas Julius. Bagi untuk Salman
Farizi yang bernama Salman Farizi, silakan naik ke Zoom. Ini kita sudah mulai di ujung acara ya. Silakan naik ke Zoom. Di situ ada sesuatu untuk Mas Julius ini. Sepertinya ada sesuatu. Dibicarakan aja langsung kepada beliau ya. Saya di sini cuma memfasilitasi saja ya, menghubungkan kalian dengan Mas Julius. Di sini kalau untuk rekening dan lain sebagainya bicarakan sendiri dengan beliau ya. Silakan itu Zoom-nya link Zoom sudah saya pin ya. Sebentar ya, saya pin dulu. Silakan sebelum ini saya akhiri, silakan untuk Salman Farisi tadi ya, ataupun siapapun yang di sini mau adakan sesuatu ya, entah itu apa, nasihat ataupun lowongan-lowongan kerja ataupun peluang-peluang kerja, silakan masuk ke Zoom. Sudah saya pin. Nah, di situ sudah saya pin, silakan masuk ya. Nah, ini untuk satu lagi dari Iwan kita, silakan untuk bertanya atau sesuatu di sini. Saya kasih satu kesempatan lagi sebelum kita akhiri acara ini. Silakan teman yang lain. Saya Bang Jul sedikit aja Bang. Silakan. Iya. Bang Julius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ngedrive nggak? Bawa mobil? Kalau untuk drive mobil, demi Allah saya belum bisa sama sekali. Iya. Nantilah ya insya Allah kalau ada rezeki, kalau ada rezeki nanti saya akan coba. Karena memang saya jauh di sini, cuma saudara saya banyak di sana. Di Jakarta. Insya Allah. Saya minta nomor telepon juga nanti sama Mbak Rifa nanti. Insya Allah kalau saya berkunjung ke sana, saya coba nanti kita bersilaturahmi. Jadi siapa tahu nanti ada peluang untuk. Saya tidak mengatakan uang, tapi lebih baik Bang Julius itu dikasih apa istilahnya pancing. Kalau orang bilang itu pancing, saya kasih pancing gitu. Bisa mencari ikan sendiri nanti. Siap. Itu aja Bang Jul, nanti saya coba minta nomornya ke Mbak Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jul, saya dong Pak Jul. Silakan Bu Yosi, saya berikan waktu 10 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para netizen. Ini saya baru bangun tidur nih. Saya juga Ustadz Juma memberikan nasihat. Boleh saya bertanya, Pak Julius? Ya, silakan Bu. Ini Pak Julius yang channel bukan Bu. Oh, oke. Tadi saya dengar Pak Julius di Sleepy ya? Iya, benar. Oke. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yosi untuk waktu yang sudah saya berikan 10 jam tadi. Dimanfaatkan dengan baik sekali. Untuk Iwan Villa yang Umi ada... Rifa. Maaf, Umi Rifa punya nomornya kan ya? Ada nomor Rifanya. Oke. Thank you. Terima kasih Ivan Villa yang ada di live comment, juga ada di dalam Zoom ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan mengangkat lagi 1 atau 2 mualaf lagi. Beliau Menara Siar masukin di grup sahabat Zoom. Oke ya. Menara Siar tolong untuk ini ditutup dulu. Menara Siar yang lain. Menara Siarnya yang untuk mau berhubungan dengan Mas Julius silakan geser ke room ini, ke room admin aja. Ke room admin. Mas Julius, bentar ya, Mas Julius. Bentar. Mas Julius ini itu diterima ya. Diterima itu Mas Julius. Ada notifikasi kan di accept atau di join gitu aja. Nanti kita akan menyusul ke sana. Mas Julius. Nah, teman-teman silakan disusul Mas Julius ada di ruang admin. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri live streaming hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.